Jadi gue punya dua kesimpulan nih. Yang pertama, kalau mau mental lo sehat, gunakan intuisi. Ya, kalau mau mental lo sakit, gunakan ego. Gitu. Ketika lo menggunakan ego, lo jadi terkena penyakit mental, setan akan senang dengan energi negatif lo. Jadi makanya inilah sebabnya kenapa orang mudah terkena gangguan jiwa itu ya, karena memang ya itu tempat favoritnya setan, di titik terbawah hidup lo gitu. Atau di titik, katakanlah nih, bayangin ya, lo ada wilayah negatif tuh di bawah, terus ada garisnya tuh, itu netral, terus di atasnya ada wilayah positif. Nah, di wilayah negatif ini tempat tinggalnya setan nih. Emosi negatif, iri, dengki, takut, minder, cemas, malas dan lain-lain ya kan. Tidak punya harapan hidup segala macam. Nah, kalau lo bisa netral, artinya bisa mulai mengendalikan atau mulai belajar mengendalikan emosi lo yang negatif jadi netral dan jadi positif pelan-pelan gitu. Itu lo masih bagus. Tapi kalau lo tetap bertahan di posisi terbawah, ya kan, tetap mempertahankan emosi negatif lo, seluruh emosi negatif lo dengan seluruh trauma lo, maka setan akan senang menggoda lo gitu. Makanya orang mudah terkena skizofrenia karena setannya tuh merasa kayak ada bahan bakarnya gitu loh untuk masuk ke jiwanya lo dengan mudah secara spiritual ya gitu. Makanya hati-hati kalau misalnya lo ada di posisi terbawah, lo ingat Tuhan pakai apa? Pakai intuisi untuk bisa oh iya ya, gue lagi gini nih, mood gue lagi nggak enak, ayo udah gue sekarang ingat Tuhan deh, zikir ya kan, terus baca Quran misalnya, atau mungkin melakukan sholat ya kan. Kalau lo ketakutan banget, lo sholat sunnahnya diperbanyak, lo bener-bener minta sama Allah. Karena apa? Ketika lo dalam keadaan terburuk, katakanlah depresi, lo tuh kayak malas beribadah misalnya kan, rasa kayak Tuhan tuh mengabaikan lo, padahal sebenarnya keputusannya bukan di Tuhan, keputusannya mutlak di lo. Apakah lo pengen melakukan sesuatu perubahan yang ke arah lebih baik atau enggak gitu kan untuk hidup lo gitu. Jadi kalau misalnya bisa, jangan bertahan lama-lama di emosi negatif lo, apapun itu ya. Kalau traumanya dilepas, fobianya dilepas, diserahin semua ke Tuhan. Ya Tuhan, ya sudah, aku pengen jadi kayak bayi baru lahir lagi, ini semuanya aku serahkan kepadamu gitu. Pluk, dilempar aja sana ke Tuhan, kasih ya Allah, ya Tuhan ini semua terima ya gitu. Karena apa? Kalau misalnya lo bertahan di bawah nih, di emosi 50% ke bawah ya, itu setan akan menggoda lo. Makin lo terus nih udah lo posisinya negatif emosinya, lo ketemu sama orang-orang yang juga emosinya negatif, juga trauma, juga segala macem. Akhirnya apa? Lo bertahan di posisi itu dan semakin banyak setan-setannya. Setan senang dengan keadaan negatif. Tapi kalau Tuhan mengajak kita untuk naik ke keadaan positif. Makanya disuruh healing itu adalah posisi lo yang dari tadinya negatif ya, kayak nggak punya harapan lah, kayak kesulitan terus gitu kan, kayak apa ya, kayak kekurangan, nggak bahagia segala macam. Itu pelan-pelan tuh diangkat sama diri lo sendiri ya, sama jiwa lo sendiri, sama pola pikir lo sendiri. Gue bisa, gue pengen healing terus naik sampai minta dan ketemunya sama Tuhan gitu. Kalau lo udah ketemu sama Tuhan, lo akan makin tinggi level lo ya untuk ketemu Tuhan, makin sulit setan mengganggu lo itu. Jadi kalau misalnya lo punya masalah mental, pastikan dulu masalahnya itu apa. Kalau memang secara spiritual ya, kalau memang lo betah dengan emosi negatif dalam waktu lama, sudah pasti setan akan gangguin lo ya. Tapi kalau lo sadar, oh iya, emosi gue negatif nih, mood gue negatif, waduh, yaudah deh, gue healing deh, gue grounding deh, gue jalan-jalan dulu deh keluar, gue berjemur sinar matahari gitu kan,
gue melakukan aktivitas yang menggerakkan badan, misalnya apalah gitu, gue keringetan gitu kan, terus gue mungkin ngobrol, ketemu sama sahabat-sahabat yang bisa berbagi cerita gitu kan, tempat gue berbagi cerita segala macam gitu, atau mungkin langsung konsultasi ke para profesional terkait masalah psikologis atau masalah psikiatris dan lain-lain, atau bahkan ke guru spiritual misalnya gitu. Jadi lo ada upaya cepet, dalam hitungan menit itu lo sadar, oh iya gue emosi gue negatif nih. Tapi kalau lo itu masih mungkin sembuh kalau lo cepet sadar ya, cepet kayak inget Allah, inget Allah, inget Allah gitu kan. Terus tapi kalau misalnya lo bertahan dalam posisi yang nggak usah lah, nggak usah ngapa-ngapain lah, tuh juga hidup gini-gini aja, gue gini, pokoknya bener-bener yang kayak lo tuh menghukum diri lo sendiri dengan sangat keras ya kan, tidak bersyukur, tidak berharapan baik sama Allah gitu kan, sama ketentuannya Allah, sudah pasti setannya gembira. Makanya yuk jaga kesehatan mental lo sekarang, coba gunakan intuisi supaya lo ketemu sama Tuhan, supaya lo tuh dibantu sama Tuhan dan dilindungi dari tipu daya setan yang ada di emosi negatifnya lo gitu. Jadi semua orang tuh punya sisi negatif dan positif, tergantung lo mau bertahan di mana, apakah mau yang di sisi negatif apa yang di sisi positif. Kalau lo mau sehat, lo perlu berada di sisi yang positif ya. Tapi kalau lo mau sakit mentalnya, silakan lo berada di sisi negatif dan ditemani sama setan. Oke? Itu sih teori spiritual yang baru gue pelajarin hari ini ya. Makasih.